Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya karena telah diperkenankan memberikan waktu kepada kami selaku pendamping halal desa wisata, terutama nanti untuk Kampung Wisata Prenggan Kota Gede. Perkenalkan, kami satu tim ada 3 orang. Saya, Dedi Nur Sidik sebagai koordinator, kemudian ada rekan-rekan saya, Mbak Sita dan Pak Usmar. Di sini kami akan menyampaikan pentingnya sertifikasi halal ini bagi UMKM seperti apa sih, seperti itu ya. Jadi nanti kita akan memberikan penjelasan lebih ringkas sehingga pelaku usaha paham bahwa ternyata yang namanya sertifikasi halal itu penting dan memang sangat harus punya. Nah, yang pertama, kalau berdasarkan payung hukum sesuai dengan negara kita, yang jelas eh, apa namanya sertifikasi halal ini sudah ada payung hukumnya. Yang pertama ada di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang sesuai pasal 4 yang intinya itu semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia itu wajib sertifikasi halal, terutama untuk produk-produk konsumsi seperti makanan dan minuman. Kemudian PP nomor 42 tahun 2004 pasal 98 bahwa kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, nanti ini yang nanti adanya salah satu program sertifikasi halal gratis bagi UMKM pelaku usaha mikro dan kecil. Kemudian kan banyak nih beberapa orang pelaku usaha, repot ngapain sih ngurus sertifikasi halal seperti itu ya. Jadi kadang repot itu kan. Nah, sebenarnya sekarang sudah tidak repot itu kan. Dan apa namanya? Dan yang namanya makanan, minuman tentunya harus ada sebuah keyakinan yang meyakinkan ke pelanggan terutama ya, atau customer gitu ya, bahwa bahan baku dan proses pembuatan produk itu harus senantiasa halal. Jadi bukan hanya sekedar halal kayaknya itu kan, tapi memang benar-benar kita ada sertifikasinya sehingga pelanggan itu merasa yakin dan bukan hanya klaim si pihak. Kadang kan hanya ada pelaku usaha yang hanya menempel ID halalnya saja gitu, tanpa nomornya itu kan, tanpa registrasi, tanpa pengajuan itu. Nah, ini sebenarnya kan hanya klaim sepihak. Ternyata ada bahan-bahan yang tidak halal. Nah, ini kan upaya yang merugikan pelanggan atau customer. Nah, 87% sekian itu dari 229,6 juta penduduk Indonesia itu 87 sekiannya adalah Muslim di Indonesia, di mayoritas. Jadi eh, apa namanya? Apakah produk Anda sudah memiliki identitas halal? Jadi harus ada identitasnya itu kan. Makanya perlu adanya namanya wajib konsumsi produk halal. Nah, jadi ini potensi potensi apa namanya pelanggan bukan ya, tapi klien yang harus potensi pelanggan maksudnya customer yang harus apa namanya kita guide sebagai pelaku usaha. Nah, makanya eh, produk produk pelaku usaha baik itu makanan, minuman atau nanti produk yang lain itu harus Muslim friendly salah satunya bersertifikat halal. Nah, kalau identitas umum kan ibaratnya gini, suatu benda atau sesuatu itu dikatakan real ketika ada yang namanya identitas umum dan diakui. Nah, misalkan KTP, kita diakui sebagai warga negara Indonesia atau WNI ketika ada KTP-nya. Ketika kita keluar negeri, Anda warga negara mana? Orang tahu ketika dia punya paspor. Nah, dan begitu seterusnya. Sampai seperti identitas kepemilikan, misalnya sertifikat tanah atau BPKB. Sertifikat tanah misalnya, ini tanah punya Anda, gitu kan? Ya, punya saya. Mana apa buktinya? Ada sertifikat tanah, ada legalitasnya, ada buktinya. Bukan hanya klaim sepihak. Misalnya, ini tanah saya, ini dari nenek moyang sudah menggunakan lahan ini, jadi saya tinggal melanjutkan. Jadi tidak semerta merta klaim sepihak. Nanti benar-benar ada
sertifikat atau legalitasnya. Seperti itu. Sama halnya nanti dengan sertifikasi halal itu seperti itu. Jadi apa buktinya kalau produk Anda itu halal? Nah, salah satunya sudah tersertifikasi halal oleh BPJPH tentunya, bukan hanya klaim sepihak. Nah, ini salah salah satu contoh sertifikat halal suatu produk yang dimiliki oleh pelaku usaha. Jadi orang langsung yakin, oh iya ada sertifikatnya itu kan. Jadi pelanggan akhirnya percaya percaya gitu kan, sehingga orang mau beli ke produk Anda sebagai UMKM atau sebagai pelaku usaha, jadi percaya, oh iya berarti produk Anda halal, jelas ada identitasnya, ada sertifikatnya, ada legalitasnya. Jadi pelanggan merasa nyaman dan merasa apa namanya itu bagi pelanggan, dan pelaku usaha pun menjadi pelaku usaha yang jujur. Ini loh, sebagai komitmen saya pelaku usaha, saya menjual produk yang dijamin halal dengan dibuktikan adanya legalitas sertifikasi halal. Seperti itu. Intinya seperti itu. Sehingga ini menjadi sumber penghasilan yang berkelanjutan. Itu salah satunya itu. Nah, kira-kira bagaimana sih cara mengurus sertifikasi halal ini? Apa ribet? Apa sulit gitu kan? Nah, memang kebanyakan pelaku usaha akan berpikir, ah ribet, ngapain sih ngurus halal itu. Kebanyakan mungkin masih berpikir seperti itu kan. Nah, sekarang dengan adanya kemajuan teknologi, tentunya ini menjadi semakin semakin digital. Artinya pengajuan semakin mudah, nggak ribet seperti itu. Jadi tinggal ada pelaku usaha itu tinggal punya KTP aja, gitu kan. Itu udah bisa, pasti bisa mengajukan. Dimanapun Anda berada di Indonesia ini, ketika sudah punya KTP, Anda berarti sudah bisa mengajukan sertifikasi halal. Kemudian untuk jenis produknya itu maksimal yang sertifikasi halal gratis ini 10 varian. Dengan pelaku usaha mendapatkan 3 pengajuan gratis. Nah, satu pengajuan itu bisa 10 varian. Bayangkan kalau semuanya bisa mengajukan ada 3 pengajuan, berarti bisa mengajukan 10 varian produk makanan dan minuman. Kemudian ada merek produknya itu kan. Jadi unik, intinya unik gitu kan. Misalkan gorengan, gorengan kan banyak ya. Ada gorengan tempe, ada gorengan mendoan. Jadi harus unik. Misalkan merek gorengannya adalah gorengan mendoan Pak Dul. Nah, itu kan unik. Itu seperti itu salah satunya. Kemudian tinggal menyertakan foto produk, kemudian nanti foto tempat produksi, yang jelas nanti NIB nomor 6 ini wajib untuk ini menjadi syarat wajib untuk pengajuan sertifikasi halal. Kemudian nanti di NIB ini ada KBLI atau kategori usaha produk yang dimiliki pelaku usaha. Nah, ini kalau omset yang sertifikasi halal gratis itu maksimal kurang dari, maaf ya, omset kurang dari 15 miliar. Nah, kira-kira berapa sih biaya mengurus sertifikasi halal bagi UMK? Kira-kira ada biayanya yang enggak nih? Padahal tadi saya sudah disepil bahwa ini adalah 0 rupiah atau gratis. Nah, gratis 100%. Ini untuk self declare. Jadi self declare namanya itu gratis 100%. Kalau bayar sendiri itu 230.000 dengan ketentuan misalkan nah yang 2 bayar ini namanya self declare mandiri gitu kan. Jadi nanti di self declare mandiri yang 230.000 ini misalkan kuota sehati atau sertifikat halal gratis itu sudah tidak ada, maka bisa pengajuan berbayar sendiri dengan 230.000. Atau kemudian ketika sudah punya sertifikat halal, kemudian mau pengembangan, ada penambahan varian, nanti bisa ke Mandiri dengan berbayar 230.000. Nah, kira-kira nih, jenis produk apa saja yang dapat fasilitas sertifikasi halal gratis atau sehati? Ini yang mungkin jadi tanya-tanya. Apakah usaha saya bisa dapat sertifikasi halal gratis? Nah, pertanyaan seperti itu ya. Yang jelas ini ada 13 jenis produk makanan yang bisa self declare. Itu banyak lah ya, ada olahan buah sayur, permen coklat, tepung, roti, dan sebagainya. Bahkan sekarang untuk warung makan sekelas warteg atau warung Sunda atau warmindo yang biasanya ada di sekeliling kita itu bisa dengan pengajuan gratis. Dengan bahkan bisa maksimal menu itu
30 varian, 30 menu. Itu untuk yang terbaru seperti ini. Nah, jadi segera monggo nanti kita bantu untuk pengajuan halal gratis ini, apapun usahanya selagi pelaku usaha itu jujur bahwa bahan yang digunakan atau proses yang digunakan itu semuanya halal. Jadi tidak hanya serta-merta mencari keuntungan itu kan, ya yang penting untung gitu kan. Terkait pelanggan makan apa aja, nah itu jangan seperti itu. Jadi sebisa mungkin menjadi pelaku usaha yang jujur. Ini banyak ya, jadi varian ada mungkin bakso ikan, ada empek-empek, ada otak-otak, ada perkeripikan itu bisa, kemudian ada keripik usaha keripik-keripik mentah ya, yang belum digoreng atau jualnya dalam bentuk mentah itu juga bisa, kue-kue, tempe dan sebagainya juga bisa, atau bahkan produk bahan apa namanya bumbu misalkan ya, kecap, eh, itu juga bisa, telur asin dan sebagainya. Jadi monggo nanti segera untuk pengajuan nanti kami dampingi dari nol sampai selesai terbit sertifikasinya. Nah, jadi 6 jenis kalau minumannya yang jenis. Kalau minuman tuh ada 6 jenis. Ini ada konsentrat buah dan sayuran, aneka minuman ringan non soda, kopi teh, sari kacang, susu dan campuran susu, minuman tradisional. Ini minuman tradisional lah, atau jamu. Tapi yang bisa diajukan adalah minuman tradisionalnya. Kemudian produk jus, buah, dan sayur ini bisa diajukan untuk produk minuman secara self declare. Atau bisa yang pakai program sehati, sertifikasi halal gratis. Ini contoh-contohnya. Es krim juga bisa, silakan yang punya produk es krim. Minuman-minuman, sirup juga bisa. Intinya untuk produk-produk yang pengolahannya itu sederhana, gitu ya. Tanpa kalau misalkan minuman ada fermentasinya, tidak fermentasi yang secara prosesnya banyak itu sederhana, itu masih masuk dalam sertifikasi halal gratis. Nah ini tadi yang sempat saya singgung, warung makan juga sekarang sudah bisa ada. Warung Padang juga bisa, soto ayam, soto sapi bisa, bakso, mie ayam juga bisa, warung gudeg dan sebagainya ini bisa. Warmindo termasuk ya, ini ada warung makan nasi kuning dan sebagainya, angkringan gerobakan, nah ini bisa. Warteg pecel lele misalkan yang pinggir jalan itu bisa ini. Jadi silakan yang punya usaha seperti ini untuk pengajuan secara self declare dengan melalui program Sehati, sertifikasi halal gratis. Itu nih untuk warung makan. Jadi bisa 30 menu diajukan. Nanti kami dampingi dari nol sampai selesai. Nah, kira-kira berapa lama untuk terbit sertifikat halal? Kalau untuk program atau pengajuan itu bisa dalam waktu 14 hari dalam keadaan normal. Ini misalkan tidak ada kendala apa namanya web dan sebagainya, maintenance gitu ya. Kendala teknis ketika sudah pengajuan tinggal tinggal nunggu sertifikat jadi. Nah, kira-kira apa resiko bila produk atau pelaku usaha atau Anda sebagai pelaku usaha tidak memiliki sertifikat halal? Nah, yang jelas eh, apa namanya bila ada pelanggan atau kompetitor memviralkan bahwa produk Anda tidak bersertifikat halal, apa akibatnya bagi Anda? Nah, beberapa kasus kemarin sempat viral itu kan, ada usaha misalkan nih ada mie ayam atau bakso, ternyata ada bahan tidak halalnya itu kan. Dan ini bisa ketika viral ya otomatis sebagai muslim itu yang kebanyakan muslim ya enggan, bisa jadi enggan, ataupun yang telah makan di situ merasa dibohongi itu kan, karena oh ternyata ada bahan tidak halalnya gitu. Jadi nanti salah satunya itu ya pelaku usaha bisa dicap dicap apa namanya tidak jujur. Nah, seperti itu. Nah, P3HI siap nanti mendampingi sertifikasi halal pelaku usaha atau Anda sebagai pelaku usaha secara gratis. Nanti silahkan bisa konsultasi bersama kami. Jadi itu saja, semoga apa namanya berkenan dan bisa dipahami. Nanti untuk selanjutnya kami akan dampingi dari nol sampai selesai. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat bagi Anda semua, terutama pelaku usaha yang mau mengajukan sertifikasi halal. Terima kasih atas waktunya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.